Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi PPKN bab 2, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, materi yang kita ambil itu adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Mari kita masuk ke materi. Let's start. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan suatu usaha dan proses yang bertujuan untuk mempersatukan berbagai perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Secara umum, ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata dan memiliki bahaya yang dapat meruntuhkan keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, serta keselamatan seluruh bangsa dan negara. Adapun ancaman non-militer adalah ancaman yang dilakukan tanpa menggunakan senjata. Selanjutnya, saya akan membacakan ancaman di bidang ideologi. Jadi, ancaman di bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dinilai memiliki suatu kemampuan yang dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia sehingga dapat mengancam dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi, saya akan membacakan 3 contoh ancaman ideologi di dalam negeri. Jadi, contoh ancaman ideologi yang berasal dari dalam negeri yang pertama adalah rendahnya sikap cinta pada produk dalam negeri. 2. Adanya sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. 3. Adanya berbagai aliran sesat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan ancaman di bidang politik. Politik bangsa Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan situasi politik bangsa Indonesia yang dinamis. Perubahan tersebut diikuti gejolak perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan memanasnya suhu politik di Indonesia. Contoh dari ancaman di bidang politik antara lain sebagai berikut. 1. Politik uang atau money politik. 2. Politik sara. 3. Politik oligarki. Dan 4. Penyerangan batas wilayah negara. Saya akan membacakan materi saya, yaitu ancaman di bidang ekonomi. Nah, sistem ekonomi di suatu negara dapat menentukan kuat tidaknya pertahanan suatu negara. Ekonomi tersebut dapat menentukan posisi suatu negara dalam kancah internasional. Adapun ancaman internal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Adapun ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. A. Masuknya berbagai produk yang berasal dari luar negeri karena adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Nah, teman-teman, jadi kalau mau belilah produk Indonesia. Dukung terus produk Indonesia, dukung terus. Ya. B. Mulai dikuasainya perekonomian dalam negeri oleh pihak asing. Hal tersebut dikarenakan makin mudahnya orang asing untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia ini. C. Munculnya persaingan bebas yang akan terdampak pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Di sini saya akan membacakan ancaman di bidang sosial budaya. Sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ancaman di bidang sosial adalah ancaman yang berasal dari masyarakat. Adapun ancaman di bidang budaya dibedakan menjadi 2, yaitu ancaman yang berasal dari dalam dan berasal dari luar.
Ancaman dari dalam yaitu ancaman yang ditimbulkan dari isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterlatar belakangan. Berikut contoh gambar di bidang ancaman dari dalam. Selanjutnya adalah ancaman sosial budaya yang berasal dari luar. A. Munculnya gaya hidup yang bersifat konsumtif dan selalu mengonsumsi berbagai produk yang berasal dari luar. B. Munculnya sifat hedonisme di kalangan masyarakat Indonesia. Sifat hedonisme adalah kenikmatan pribadi yang kemungkinan dianggap sebagai nilai yang tertinggi di dalam hidup. C. Timbulnya sikap individualisme. Berikut contoh gambar di bidang ancaman dari luar. Baik, saya akan membacakan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara sering disebut dengan pertahanan nasional, yaitu berbagai upaya atau usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dari ancaman, dan keutuhan wilayah sebuah negara. Berikut beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang menyangkut ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. A. Batas daratan Indonesia-Malaysia mengenai Ambalat. Kalian tahu apa itu Pulau Ambalat? Pulau Ambalat merupakan pulau yang dimiliki Indonesia dengan keistimewaan yaitu kekayaan laut dan bawah laut, khususnya tambang minyak yang melimpah. B. Batas perairan Indonesia-Filipina mengenai Pulau Miangas. Kalian tahu apa itu Pulau Miangas? Pulau Miangas merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Filipina.